Halo, halo rebahaner dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita part 2-nya ya guys ya. Tapi sebelumnya yang belum nonton part 1-nya silahkan kalian cek di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama, oke langsung kita gaskeun saja ke alur ceritanya. Episode sebelumnya kita diperlihatkan Yang Yiyun yang sedang dimarahi oleh manajernya karena terlambat datang kerja, bukan datang bulan. Terlihat ada seorang gadis amoy amecoy mantap jiwa yang sedang dibopong oleh dua orang bandit. Yang Yiyun pun mengira bahwa wanita itu sengaja dibuat mabuk oleh dua bandit tersebut. Diketahui bahwa wanita itu bernama Liu Lingling, teman sekelasnya Yang Yiyun, wanita paling cantik di kelasnya. Sang manajer pun makin marah saja dibuatnya karena Yang Yiyun tidak memperhatikan apa yang dia katakan, malah memperhatikan wanita tersebut yang sedang dibawa ke suatu kamar. "Dasar kau hewan tak bercula, apakah kau dengar kata-kataku?" ucap sang manajer. Bahkan sang manajer pun mengancam akan memecat Yang Yiyun. Yang Yiyun pun merasa resah kalau dia menyelamatkan Neng Lingling, pasti dia kehilangan pekerjaannya. "Nenek, adik, apa yang harus aku lakukan?" ucap Yang Yiyun dalam hatinya. Di sini Yang Yiyun teringat kembali kata-kata Neng Lili yang telah menghinanya. Lamunannya pun seketika pecah karena kata-kata kasar dari sang manajer. Yang Yiyun pun berpikir kalau dia tidak menyelamatkannya sekarang, mungkin dia akan menyesal di kemudian hari. Entah apa yang Yang Yiyun lakukan sehingga membuat sang manajer melohok mata si Meten. Dan kita pun diperlihatkan ruangan para bandit tersebut. Terlihat Neng Lingling terkapar lemas dan mereka pun memuji kebahenolan dan kecantikan Neng Lingling. Bahkan si botak pun terlihat tidak sabar untuk mengeksekusi Neng Lingling. Eksekusi mantap-mantap maksudnya. Terdengar eksekusi itu pun terlihat sangat brutal sehingga mereka yang di luar menyaksikan mengingatkan mereka untuk pelan-pelan saja. Namun ternyata di dalam ruangan terlihat mereka sedang dihajar seseorang. Boom! Bandit itu pun dihajar habis-habisan oleh Yang Yiyun dengan gagah berani. Mereka pun bertanya-tanya karena tepuguh-puguh mereka dihajar, pikir mereka. Namun Yang Yiyun henteu maelu, malah dia berpikir, kenapa aku bisa sekuat ini? Mungkinkah ini gara-gara naik level, pikirnya. Sambil melemparkan pukulannya, orang itu pun berkata, "Apa-apaan kok ini?" Hush. Namun dengan begitu mudahnya Yang Yiyun pun menghindari pukulan tersebut. Namun tiba-tiba, boom, tonggong Yang Yiyun dihajar. Tapi anehnya Yang Yiyun tidak merasakan sakit sama sekali. Yang Yiyun pun membalikan pukulan tersebut dan boom, dua orang langsung terkapar. Tenaga Yang Yiyun pun terasa semakin besar dan sekali pukulan, laki-laki kribo itu pun boom dihajarnya sampai rontok giginya coy. Dan terdengar ada seseorang yang sedang memecahkan botol sambil tertawa jahat. Hahaha. Berjalan dengan begitu seramnya sambil meremehkan Yang Yiyun. Dengan menunjukkan wajah seramnya dia berkata, "Mau mati seperti apa kau anak muda? Hah?" Namun tiba-tiba dia terlihat sangat bonyok dengan botol yang nancap di kepalanya sambil berkata, "Aduh kakak, aku minta maaf, aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi." Dan akhirnya Yang Yiyun pun mengikat mereka sambil menepuk-nepuk kepala tuan muda. Yang Yiyun pun menceramahi mereka bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan buruk. Mereka pun mengiyakan sambil ketakutan. Dan akhirnya Yang Yiyun pun membawa Neng Lingling ke rumahnya agar dia bisa beristirahat. Pada malam harinya di tempat kediaman Yang Yiyun, terlihat Neng Lingling terkapar lemas di kamarnya.
Dan kita pun diperlihatkan wajah kebingungan Yang Yiyun karena dia belum berpengalaman sama sekali tidur dengan perempuan. Di sela-sela kebingungannya ada seseorang yang berbicara kepadanya bahwa kalau memang pertama kali kamu melakukannya kau akan merasa kaku, namun kalau sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali kau akan doyan, anjar doyan. Yang Yiyun pun menjawab dengan berkata, betul juga ya. Karena kedatangan Abah Dewa yang secara tiba-tiba membuat Yang Yiyun pun kaget. Dia pun berkata sambil berteriak, "Wah, senior, kenapa kau tiba-tiba muncul?" Abah Dewa pun berkata, "Untuk apa kau berteriak, anak muda?" Menjelaskan bahwa kedatangannya ke sana hanya agar Yang Yiyun memanggilnya dengan sebutan guru. Dan kita pun diperlihatkan dengan sesuatu yang menonjol namun bukan bakat, membuat Yang Yiyun molotot seketika. Dengan wajah kawainya Neng Lingling menggoda iman Yang Yiyun, namun iman Yang Yiyun tidak semudah itu, Ferguson. Yang Yiyun pun menyadari bahwa efek alkoholnya sudah datang. Basa-basi Yang Yiyun pun menanyakan obat untuk menghilangkan efek alkohol kepada si Abah Dewa. Si Abah Dewa pun menyadari bahwa Yang Yiyun adalah laki-laki yang sangat baik. Sebelum dia tidur dia akan membantunya sekali lagi. Si Abah pun memberitahu bahwa di dalam pengetahuan berlatih yang dia berikan kepadanya ada bagian 13 tangan urat nadi. Yang Yiyun pun disuruh mencarinya sendiri karena si Abah geus teu kuat tunduh katanya, sambil dia berkata, "Jangan ganggu aku lagi, aku mau tidur." Dia pun masuk ke dalam poci alam semesta. Dengan penuh godaan dari Neng Lingling, si Yang Yiyun pun mencari buku 13 tangan urat nadi dan akhirnya ketemu. Yiyun pun mempraktekannya. Seketika Neng Lingling pun menjerit. Dan kita pun diperlihatkan dengan keadaan kamar sebelah. Terlihat bahwa mereka telah melaksanakan pertempuran. Dan terlihat wanita itu pun tidak terpuaskan. Tiba-tiba mereka mendengar suara pemersatu bangsa sehingga mereka perasaan penasaran. Dan kita pun diperlihatkan dengan dua sisi yang berbeda di mana tetangga mengiranya mereka sedang melaksanakan sampai-sampai teriakan Neng Lingling terdengar ke alam semesta. Sampai-sampai suara itu pun membuat tetangganya jadi cemburu. Mereka pun auto baku hantam sehingga pasangan lelakinya ditampol sambil berkata, "Sampah kau, coba kau lihat orang lain." Lelaki itu pun hanya bisa menangis sambil berkata, "Benar-benar monster." Dan kita pun diperlihatkan suasana pagi yang begitu cerah. Terlihat wajah kepanikan Neng Lingling yang begitu menonjol. Maksudnya begitu panik. Dia pun bertanya-tanya, "Ini di mana?" Dan episode 2 pun berakhir. Mimin ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys, biar Mimin semangat ke depannya. Dadah, bye bye, thank you very much.